hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio lain juga, para pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain, para netizen di mana saja Anda berada, tak lupa kami menyapa juga para pendengar jamaah Muslim Kota Baru Parahyangan Padalarang yang sekarang 1-2 orang mah adalah yang menyimak. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas salah satu nama Allah yaitu Al-Mutakabbir. Kita lanjut sekarang ke pembahasan nama sekaligus sifat Allah berikutnya yaitu An-Nur. Arti An-Nur adalah cahaya. Nama Allah An-Nur dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-35. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. La syarqiyah wa la gharabiyah. Yakadu zaitunuha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurih man yasha. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan dari cahayanya seperti mishkat. Mishkat itu lubang. Di dalam lubang itu ada pelita. Pelita itu ada di dalam kaca. Kacanya itu bersinar seolah-olah dia itu bintang yang terang benderang. Sinarnya dinyalakan dari pohon yang barokah yaitu zaitun yang tidak tumbuh di timur ataupun tidak di barat. Minyak zaitunnya hampir-hampir bersinar sekalipun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk atau hidayah kepada cahayanya terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Allah memberikan perumpamaan kepada manusia dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini ayat yang menjelaskan tentang salah satu nama sekaligus sifat bagi Allah yaitu An-Nur. An-Nur di sini salah satu di antara nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ayat ini dan ada nas-nas lain yang ada dalam bab ini menamai Allah dengan nama Nur. Allahu nurus samawati wal ard.
juga menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla merupakan memiliki cahaya sebagai sesuatu yang disandarkan kepadanya. Cahaya itu mudhaf yang disandarkan kepada Allah, nurullah. Nuruhu, nur itu mudhaf, hu-nya itu adalah mudhaf ilaih. Nur diidhafatkan atau disandarkan kepada Allah. Juga ayat ini menerangkan bahwa Allah cahaya langit dan bumi, dan hijab yang menghalangi Allah dengan makhluk juga berupa cahaya. Jadi ada 4 jenis cahaya. Pertama, cahaya sebagai nama bagi Allah. Nur adalah nama dari Allah Azza wa Jalla secara mutlak. Ini yang pertama. Kedua, nur sebagai kata yang disifatkan, yang diidhafatkan atau disandarkan kepada Allah sebagai sifat. Jadi nurullah atau cahaya Allah sebagai ini idhafat dengan makna sifat. Sama seperti sifat-sifat lain yang diidhafatkan kepada Allah. Seperti hayat Allah, seperti pendengaran Allah, seperti penglihatan Allah, seperti tangan Allah, seperti mata Allah, seperti keagungan Allah dan sifat-sifat lainnya. Salah satu di antara sifat Allah yang diidhafatkan kepada Allah adalah cahaya. Nah, kadang cahaya ini disifatkannya kepada wajah Allah. Seperti dalam hadis Nabi SAW menyatakan, A'udhu binuri wajhika. A'udhu, aku berlindung, kepada nuri wajhika, cahaya wajahmu. Kadang-kadang langsung diidhafatkan atau disandarkan kepada zat Allah. Seperti dalam ayat yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 69. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan bercahayalah atau terang benderanglah bumi dengan cahaya Rabbnya. Rabbnya, Rabb bagi si bumi yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini cahaya diidhafatkan atau disandarkan langsung kepada zat Allah binuri rabbiha. Jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama, nur sebagai nama bagi Allah. Kedua, nur sebagai sifat bagi Allah. Idhafat atau disandarkannya kata-kata nur kepada Allah merupakan sifat. Sama dengan pendengaran Allah, sama dengan keagungan Allah, sama dengan penglihatan Allah, sama dengan kekuasaan Allah. Itu kekuasaan, keagungan, penglihatan, pendengaran diidhafatkan kepada Allah sebagai sifat. Begitu juga nur Allah. Ketiga, diidhafatkannya nur Allah kepada langit dan bumi. Seperti di dalam ayat ini, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Allah juga menyebut dalam salah satu hadis yang sahih dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa hijab Allah adalah cahaya. Sebagaimana sabda alaihi salatu wasallam, hijabuhun nur walau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Hijab Allah adalah cahaya. Hijab itu penghalang.
Jadi antara Allah dengan makhluknya ada hijab, ada penghalang. Penghalangnya ini berupa cahaya. Apabila hijabnya ini disingkapkan, dibuka, maka pancaran sinar wajahnya bisa membakar seluruh makhluk yang terjangkau oleh pandangan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya alhamdulillah ada hijab. Kalau nggak ada hijab, terbakar seluruh makhluknya yang ada di alam jagat raya ini. Inilah 4 hal yang berkaitan dengan cahaya. Pertama, cahaya atau nur sebagai nama bagi Allah. Kedua, sebagai sifat bagi Allah. Ketiga, diidhafatkan atau disandarkannya cahaya Allah ini kepada langit dan bumi. Dan yang keempatnya, hijab Allah adalah cahaya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan makna dari nama Allah ini, yaitu An-Nur. Kata beliau, An-Nur min awsafihi ta'ala ala naw'ain. Nur atau cahaya yang merupakan salah satu sifat bagi Allah ada 2 makna. Makna yang pertama adalah makna hissi. Makna hissi itu makna yang sebenarnya. Jadi maknanya adalah Allah disifati dengan sifat cahaya yang agung, yang apabila dibuka hijabnya dari wajahnya, maka pancaran wajahnya ini akan membakar seluruh yang terjangkau oleh pandangannya dari kalangan makhluknya. Dan cahaya ini tidak mungkin diungkapkan tentangnya kecuali dengan ungkapan seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW yang menunjukkan makna yang agung, bahwa makhluknya seluruhnya tidak mungkin mampu untuk menahan cahaya dari wajah Allah apabila disingkapkan hijab yang menghalanginya. Ini ketika hidup di dunia. Karena apa? Karena kehidupan seluruh makhluk di dunia tidak sempurna. Banyak kelemahan. Tidak sempurnanya hidup manusia atau hidup seluruh makhluk karena pasti akan berakhir dengan kematian. Diawali dengan ketiadaan, diakhiri dari kemusnahan, dengan kemusnahan. Dan selama hidupnya banyak kelemahan, ada sakit, ada perubahan, ada berbagai macam musibah, kerusakan dan seterusnya. Itu kehidupan di dunia yang tidak sempurna. Berbeda dengan kehidupan di akhirat yang sempurna bagi para ahli surga. Seandainya kehidupan ahli surga yang Allah berikan bukan kehidupan yang sempurna, maka tidak mungkin ahli surga bisa melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi kalau di surga, karena kehidupan yang Allah berikanlah kehidupan yang sempurna, maka melihat wajah Allah adalah hal yang teragung, terindah, ternikmat, yang tidak memadaratkan kepada mereka. Allah menyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang sumringah, yang memancarkan cahaya kebahagiaan. Karena mereka bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, seluruh cahaya-cahaya di langit, di bumi, semua bersumber dari cahaya Allah.
termasuk cahaya di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Keluasan surga itu tak ada yang mengetahui kecuali Allah. Terang benderang dengan cahaya yang memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada para penghuninya. Cahaya surga juga bersumber dari cahaya Allah. Cahaya arsy, cahaya kursi, apalagi cahaya matahari, cahaya bulan, bintang, semuanya bersumber dari cahaya Allah Azza wa Jalla. Inilah makna yang pertama dari cahaya Allah. Maknanya hakiki. Makna yang sebenarnya. Kedua, makna adalah cahaya Allah dengan arti yang maknawi. Ini bukan cahaya yang sebenarnya, tapi dengan makna yang lain. Yaitu Allah menerangi hati para nabi, hati para solihin, hati para wali Allah dan para malaikat terterangi. Dan ini makna yang bukan makna sebenarnya. Disebut arti maknawi. Dan ini bersumber dari cahaya ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu mengenal Allah. Mencintai Allah Azza wa Jalla. Karena efek dari mengenal Allah dalam hati orang-orang mukmin mengakibatkan terteranginya hati orang mukmin ini. Seberapa terang hati orang mukmin oleh cahaya ma'rifat kepada Allah, itu sesuai dengan kadar pengetahuan orang tersebut terhadap Allah melalui penelaahan nama-nama dan sifatnya. Juga tergantung pada kadar keyakinan mereka tentang sifat-sifat keindahan Allah. Seluruh pengetahuan atau ilmu tentang sifat nama Allah memberi dampak terhadap hati mereka. Bagaimana tidak? Karena ma'rifat atau mengenal Allah adalah seagung-agung pengenalan dibanding mengenal apapun. Ilmu tentang Allah seagung-agung, semulia-mulia ilmu. Kalau ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu tentang usul fiqih, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang ulum syariah, ilmu-ilmu syar'i seluruhnya memberi dampak, pengaruh yang baik kepada hati, menerangi perasaan, menerangi fikiran, apalagi kalau ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah yang merupakan sepenting-penting ilmu, semulia-mulia ilmu, seagung-agung ilmu, setinggi-tinggi ilmu. Karena fadlul ilmi bifadli ma'lumihi. Keutamaan suatu ilmu sangat bergantung kepada keutamaan objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Kalau yang dipelajari oleh ilmu itu sesuatu yang sangat agung, yang penting, berarti ilmu itu juga penting, agung, seagung dan sepenting objek yang dipelajari. Sedangkan bagi seorang mukmin di alam jagat raya tidak ada yang lebih agung, lebih penting daripada Allah. Allah lah seagung-agung sesuatu dalam hati, fikiran, keyakinan seorang mukmin. Maka mempelajari tentang Allah berarti mempelajari hal teragung. Maka ilmu tentang Allah, tentang nama dan sifatnya seagung-agung ilmu, maka dampaknya kepada hati juga paling besar. Efek penerangan atau cahaya yang diberikan kepada hati oleh Allah adalah sempurna-sempurna cahaya. Akhirnya hatinya terterangi. Kalau hati terang benderang dengan cahaya iman yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla, dari ma'rifat atau pengetahuan dia kepada Allah, maka
tak ubahnya seperti orang yang hidup berjalan di siang hari yang terang benderang dengan cahaya matahari. Dia tahu arah kemana dia harus melangkah. Tujuannya pasti. Dan ketika dia berjalan menuju tujuan itu, dia tahu apa yang dia injak. Apa menyelamatkan atau mencelakakan. Kalau ada yang mencelakakan, baik duri, kerikil tajam, pecahan botol atau lubang, dia bisa hindari. Dia bisa lewati, tidak dia injak. Ada ular yang lagi berjemur atau lagi diam di tengah jalan, dia bisa hindari, cari jalan yang lain. Ada batu yang apabila tersandung kita jatuh, dia bisa langkahi. Begitu terang jalan kehidupannya. Karena hatinya terterangi oleh cahaya iman dan ilmu. Inilah yang dimaksud dengan cahaya maknawi. Ya. Berdasarkan hal itulah maka apabila cahaya di dalam hati seorang mukmin bertumpuk antara seluruh cahaya yang lahir dari semua hal yang positif, dari ma'rifat kepada Allah, dari mahabbah kepada Allah, dari inabah atau tobat kepada Allah, dari ilmu yang dia pelajari tentang ulum syariah, seluruhnya memberikan cahaya, maka seluruh bagian relung hati seorang mukmin dipenuhi oleh cahaya yang beragam. Akhirnya seluruhnya terketahui terbuka. Berdasarkan hal itulah maka hati seorang mukmin yang mengenal Allah dengan semendalam yang dia bisa tentang Allah adalah hati yang terang benderang dengan cahaya. Maka makna-makna keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah itu akan memenuhi hati orang-orang mukmin dengan cahaya pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah, membesar-besarkan Allah dan takut kepada Allah. Makna-makna keindahan Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah yang dia fahami, yang difahami oleh seorang mukmin itu akan memenuhi hati orang mukmin tersebut dengan cahaya mahabbah, cahaya kasih sayang, cahaya rindu kepada Allah. Makna yang terkandung dalam sifat Allah bahwa Allah itu Rahman, Rahim, Allah memiliki rahmat yang luas. Allah itu penyayang, Allah itu maha pemberi. Itu memenuhi hati orang-orang mukmin dengan cahaya mencintai Allah yang terus berkembang, mendorong dia untuk berbuat kebaikan. Cahaya syukur, cahaya memuji, cahaya menyanjung Allah. Demikian juga pengetahuan seorang mukmin tentang sifat uluhiyah Allah akan memenuhi hati atau menerangi hati orang tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk bertaqarrub kepada Allah dan yang sejenisnya, ya. Demikian juga makna al-ilmu bagi Allah, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Penglihatan Allah melihat segala sesuatu yang jauh ataupun yang dekat. Pengetahuan seorang hamba terhadap nama Allah tadi akan melahirkan cahaya yang memenuhi hatinya berupa cahaya muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan mendorong dia kepada maqam ihsan. Dan ini setinggi-tinggi maqam dalam agama. Nabi SAW menyatakan ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, dia yang melihatmu. Merasa terawasi, terlihat
ditatap oleh Allah. Tak ada satu detik pun waktu dari hidup yang luput dari pengawasan dan pengetahuan Allah. Ini cahaya muraqabah. Seluruh makna, seluruh sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang difahami oleh seorang hamba, maka memenuhi hati hamba tersebut dengan cahaya dengan berbagai macam jenisnya. Ada cahaya cinta, cahaya rindu kepada Allah yang mendorong dia untuk terus mendekat, beribadah, berkomunikasi, berdialog dengan Allah yang dicintainya. Ada juga cahaya merasa diawasi oleh Allah sehingga dia tidak berani sembarangan melangkah, sembarangan berucap, bertindak, berperilaku, khawatir mengundang murka dan kebencian Allah. Setiap detiknya terus merasa diawasi oleh Allah. Ada cahaya takut, ada cahaya tawakal, ada cahaya berharap, dan seterusnya. Oleh karena itulah maka apa yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 35 tadi, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti lubang yang di dalamnya ada pelita. Pelita tersebut ada di dalam sebuah kaca. Pelita ada di dalam sebuah kaca. Cahaya yang disebarkan oleh pelita tersebut terpantulkan ke semua arah oleh kaca itu sehingga menambah terang benderang cahaya yang dipancarkannya. Cahayanya itu sendiri nggak kotor, nggak burem, nggak burik, tidak rumek kata orang Sunda Maya. Cahayanya itu sendiri, keindahannya, kebeningannya bercahaya seperti bintang terang benderang atau seperti mutiara yang dinyalakannya dari pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur ataupun di barat, yang minyak zaitunnya saja itu hampir-hampir bercahaya, bersinar walaupun tidak tersentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya maknanya sinarnya berlipat-lipat. Dan Allah memberikan hidayah kepada cahayanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Cahaya yang digambarkan oleh Allah dalam ayat ini adalah cahaya iman kepada Allah, iman kepada sifat-sifatnya, kepada ayat-ayatnya. Dan itu gambaran kondisi hati orang-orang mukmin yang diumpamakan sebagai cahaya yang menerangi seluruh relung hatinya. Dan inilah seagung-agung permisalan yang bisa difahami oleh seorang hamba. Makanya dalam salah satu doa Nabi SAW pernah berdoa minta cahaya di beberapa sisi dari dirinya. Doa ini bagus untuk kita hafal kemudian kita baca. Baca dalam sujud kita dalam sholat. Nabi SAW berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi sami nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa an fawqi nuran, wa min tahti nuran. Allahumma ij'alni nuran. Ini muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, jadikan cahaya di dalam hatiku. Jadikan cahaya dalam pendengaranku. Jadikan cahaya di dalam penglihatanku. Jadikan cahaya sebelah kananku, cahaya sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan jadikan aku cahaya. Ketika hati dipenuhi oleh cahaya terang benderang, maka akan menjalar ke wajah. Wajahnya menjadi bercahaya pula. Sumringah,
memancarkan berehan cerah wajah teh someah dareh deh bahasa Sundanya, ramah, keramah tamahan, menyenangkan orang yang melihatnya dan menuntun seluruh anggota badannya untuk selalu semangat dalam melakukan ketaatan. Dan amat sangat menjauhi hal yang bisa mengurangi kadar cahayanya berupa maksiat. Semua dosa, semua maksiat bisa memadamkan cahaya tersebut. Orang yang hatinya sudah terang benderang dengan cahaya, melihat segala sesuatu dengan jelas, gamblang. Mana yang maslahat, mana yang madarat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang lempeng, mana yang bengkok, mana yang madarat, mana yang manfaat. Jelas, gamblang. Ketika memahami sesuatu amat sangat mudah. Ketika menghafal sesuatu amat sangat gampang dan cepat. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah begitu terlihat kuat hafalannya, cerdas. Imam Malik sebagai gurunya menyatakan, inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihi bi dhulumatil ma'siyah. Sungguh aku melihat Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Jadi cahaya inilah yang kemudian menerangi seluruh relung hatinya, yang akan menuntun seluruh anggota badannya untuk melakukan segala macam kebaikan dan amal soleh, dan mencegah dia dari terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Hadis ini muttafaqun alaih. Tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika berzinahnya dia mukmin. Kalau ada iman akan menerangi cahaya yang akan tercegah dia dari perbuatan zinahnya. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ketika mencurinya itu dia mukmin. Tidak akan mabuk seorang pemabuk kalau ketika mabuknya itu dia mukmin. Dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan bahwa terjerumusnya seseorang kepada dosa-dosa besar itu karena hilangnya cahaya keimanan. Hilang cahaya keimanan, gelap, maka terjerumuslah dia ke dalam dosa-dosa besar yang tadi disebutkan, zina, mencuri, mabuk, dan yang sejenisnya. Oleh karena itu, maka karena cahaya termasuk salah satu nama dari nama-nama Allah, sifat dari sifat-sifat Allah, maka seluruh yang bersumber dari Allah adalah cahaya. Agama yang Allah turunkan adalah cahaya. Para nabi, para rasul yang diutus adalah cahaya yang menerangi umatnya ke jalan yang benar. Kalam wahyu Allah, firman Allah adalah cahaya. Surga sebagai darul karamah bagi hamba-hambanya adalah cahaya yang terang benderang. Maka cahaya yang menyala dalam hati hamba-hambanya yang mukmin itu lahir dari seluruh yang datang dari Allah. Ketika yang datang dari Allah oleh kita diterima, wahyunya, firmannya, sabda Rasulnya, sebab sabda Rasul juga wahyu. Sebab Rasul SAW tidak akan berbicara kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Ketika diterima oleh hati, oleh fikiran, lalu
diterapkan, diaplikasikan, ditanam kuat-kuat, maka itu akan menerangi hatinya, menerangi pikirannya, perasaannya, dan itu akan menjalar kepada lisannya, akan nampak pada wajahnya, akan terwujud dalam perilakunya. Dan cahaya inilah yang kelak akan menjadi cahaya yang hakiki pada hari kiamat. Kita tahu pernah menggambarkan hari kiamat diantaranya ketika kita atau manusia menyeberang sirat. Kondisi sirat itu hampir atau dikatakan mustahil bila ada di dunia orang bisa melewati jembatan seperti itu. Sirat atau jembatan itu kecil, lebih kecil atau lebih kecil daripada bagian tajam dari sebuah pedang. Pedang kan bagian perutnya super tajam, bagian punggungnya tidak terlalu tajam tumpul. Kecil apa tidak bagian tajam dari sebuah pedang? Kecil. Jembatan itu lebih kecil daripada itu. Licin lagi. Gelap lagi. Bisa dilewati? Mustahil kalau itu ada di dunia. Tapi ini di akhirat. Nah, bagi orang mukmin ketika menyeberang sirat ada cahaya. Cahaya itu sangat tergantung kepada iman dan amal soleh yang dimiliki oleh orang mukmin ketika di dunia. Ada yang cahaya sejempol, kadang padam, kadang menyala. Ada yang cahayanya itu seukuran tubuhnya, ada yang seukuran pohon kurma, ada juga yang sangat terang benderang, sebesar gunung. Orang munafik kecil dan kadang-kadang padam. Melihat itu orang-orang mukmin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami untuk kami. Jangan dibiarkan padam. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah berfirman, Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, cahaya mereka, cahaya orang mukmin itu menyinari di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka melihat cahaya orang munafik kecil dan padam kadang-kadang. Sebagaimana firman Allah di dalam beberapa ayat selanjutnya, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang mukmin, "Hei, tunggu. Kami ikut nebeng kepada cahayamu." Karena cahaya orang munafik kecil, dia padam. Kadang-kadang padam, kadang-kadang menyala. Orang mukmin cahaya besar. Unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum. Kami ikut nebeng kepada cahayamu. Tapi dijawab, qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kembali kamu ke belakang. Cari cahayamu sendiri. Karena melihat orang munafik kadang padam, kadang menyala dan cahayanya kecil. Orang mukmin berkata, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampuni kami, sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi semuanya itu cahaya Allah akan berefek kepada makhluknya. Makhluknya seluruhnya bercahaya, arasnya bercahaya. Bintang-bintang, matahari, bulan menjadi bercahaya. Surga bercahaya. Bersumber dari cahaya Allah Azza wa Jalla.
Nah, sampai dengan makna atau dengan arti yang maknawi, yaitu cahaya Allah menerangi hati manusia. Manusia yang menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Para nabi, para rasul, dan orang-orang mukmin yang menerima wahyu tersebut dengan iman, mempercayainya, terterangilah wajah-wajah mereka, cahaya hati-hati mereka, dan berimbas kepada perilaku mereka. Dan kelak cahaya itu akan menjadi cahaya real, nyata pada hari kiamat nanti. Ya, inilah penjelasan kita tentang salah satu di antara nama dan sifat Allah, yaitu An-Nur. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Dan kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustadz. Silakan yang akan bertanya kepada Ustadz bisa melalui line telepon langsung di nomor 0228682637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, kita akan angkat penanya melalui line telepon terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya masalah mengenal nur atau mengenal cahaya. Tadi disampaikan berdoa untuk bisa digunakan untuk sujud, yaitu doa Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa sirri nura. Yaitu tadinya saya tidak mengerti, hanya untuk berangkat ke masjid aja yang saya gunakan. Apa itu bisa digunakan hal-hal yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Iya, saya tidak menangkap adanya pertanyaan tadi dari Pak Mulyono, hanya laporan. Laporannya adalah Pak Mulyono sudah tahu doa itu, tapi doa itu adalah doa yang dibaca saat pergi ke masjid. Belum tahu bahwa itu boleh dibaca ketika sholat dalam sujud. Sekarang jadi sudah tahu itu boleh doa itu dibaca kapan saja. Termasuk di dalam sholat, dalam sujud kita, bagus ya. Diterima laporannya Pak Mulyono. Barakallahu fiik. Mangga lagi. Baik, syukran Ustadz atas penerangannya, Masya Allah. Kami akan buka kembali atau berikan kesempatan kembali pada penelpon. Ya, silakan. Halo. Halo, silakan Bapak atau Ibu. Sudah masuk? Halo. Halo. Ya, silakan. Baik. Silakan, dengan siapa di mana? Halo, silakan yang telepon sudah halo, masuk. Silakan. Barusan sudah bilang halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Sekarang Kang Mulut, Ustaz di Bogor. Kang Mulut. Pakai bahasa Indonesia, Kang. Silakan Mulut, pakai bahasa Indonesia. Ya. Ustaz Afwan ingin menanyakan kadar panjang sebuah bacaan pada salat subuh itu sunnahnya seperti apa? Ada seorang imam, beliau membaca mungkin kira-kira 1 halaman gitu di rakaat pertama di salat subuh itu. Kemudian di rakaat keduanya mungkin hanya setengah halamannya saja. Atau yang saya tangkap mungkin cuma 1 ain dalam 1 rakaat itu. Tapi para jamaah itu ada yang komplain gitu, katanya kepanjangan. Harusnya sih imam itu mengkondisikan dengan keadaan makmum yang ada anak kecil, ada orang tua. Nah, yang saya tanyakan yang disebut panjang itu bagaimana, dan sunnah Rasulullah sendiri ketika sholat subuh seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, kalau seorang imam itu sudah mengenal sunnah tapi makmumnya kebanyakan orang-orang yang misalkan suka kunut, lalu si imam itu kunut dalam posisi sebagai seorang imam itu apakah boleh atau tidak, Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Mulut di Bogor ya. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kadar bacaan sholat subuh bagi imam setelah surah Al-Fatihah.
Sebab ada imam yang membaca 1 halaman, rakaat kedua 1/2 halaman, dikomplain. Iya, kadar panjangnya bacaan yang ditetapkan oleh syariat bukan berdasarkan selera jamaah. Kalau berdasarkan selera jamaah, bisa-bisa nanti menuntut rakaat pertama Qulhu, rakaat kedua Al-Kautsar. 2 surat terpendek dalam Al-Quran. Salat subuh juga bisa begitu. Semakin pendek semakin disukai. Ya, nggak boleh. Jadi yang menjadi standar lama sebentarnya adalah syariat yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah sekarang di kita ada orang awam, ada anak kecil, ada orang tua? Di zaman Nabi juga begitu. Ada orang tua, ada anak kecil, ada orang awam, banyak orang awam. Yang buta huruf zaman dahulu lebih banyak daripada yang sekarang. Jadi yang menjadi standar lama sebentarnya adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam salat-salat tersebut. Nah, apa sih standar waktu hari Jumat? Surah yang dibaca oleh Nabi SAW di salat subuh, surah di rakaat yang pertama adalah As-Sajdah. Surah ke-32 yang di dalamnya ada ayat sajdah, Ya, kemudian di rakaat yang keduanya Al-Insan, surah yang ke-76. Di kita rata-rata Al-Insan untuk 2 rakaat dibagi 2. Atau umpamanya kadang-kadang untuk sholat subuh As-Sajdah surah ke-32 dibagi 2. Itu pun masih kepanjangan. Bagi masyarakat pada umumnya, jangan gubris kehendak masyarakat awam karena kehendak mereka didasarkan pada kelemahan iman dan hawa nafsu. Tapi ikuti standar yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang tidak boleh adalah Nabi SAW pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal karena kepanjangan ketika mengimami. Anna minkumul munafirun, di antara kalian ada yang munafir. Munafir itu yang membuat orang lari dari ibadah. Itu karena apa? Karena pada waktu sholat Isya Mu'adz itu terlalu panjang, melebihi panjang surat yang dicontohkan oleh Nabi pada waktu sholat Isya. Kelebihan. Sampai ada yang komplain, ada yang protes, dan sampai kepada Nabi SAW, maka ditegur. Karena melebihi dari contoh. Adapun kalau seorang imam sudah sholat, mengimami dengan panjang surat sama dengan yang dibaca oleh Nabi SAW, lalu masih ada yang komplain, biarkan. Jangan digubris. Karena yang komplain tersebut adalah mengkomplain, memprotes sesuatu yang sesuai dengan contoh Nabi SAW. Jangan dihiraukan komplainan tersebut. Karena protes itu bersumber dari kebodohannya, kelemahan imannya, dan hawa nafsunya. Padahal imam sudah memberikan contoh yang sesuai dengan Nabi SAW. Ya. Jadi kalau umpamanya sholat subuh 1 halaman, ya sebenarnya masih kurang dari contoh Nabi SAW. Itu pun sudah dikomplain juga. Maka jangan ikuti kehendak jamaah. Pasti mereka semua akan sepakat, semua sholat baca Qulhu dan Al-Kautsar. Biar cepat. Jangan serahkan pelaksanaan syariat kepada hawa nafsu jamaah. Ya. Kelemahan iman para jamaah jangan. Tapi tetapkan berdasarkan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana kalau umpamanya kita tidak kunut sholat subuh?
Tapi kemudian kita diminta menjadi imam sholat subuh di sebuah komunitas yang jamaahnya seluruhnya kunut subuh atau mayoritasnya kunut subuh. Apalagi sampai ada yang berkeyakinan kalau kelewat kunut sujud sahwi. Yang lebih parah lagi kalau tidak kunut diulang lagi sholat subuhnya. Itu yang berlebih-lebihan. Imam Syafi'i rahimahullah yang mensunahkan kunut subuh tidak sampai mengharuskan mengulang sholat apabila tidak kunut subuh, baik lupa ataupun sengaja. Sebagian ya ada yang menganjurkan untuk sujud sahwi, ada. Tapi tidak seluruh madhab Syafi'iyah seperti itu. Nah lalu kita diminta imam, jangan nyelonong langsung ya. Nggak boleh kita nyelonong maksud atau menawarkan diri. Udah saya aja jadi imamnya ya. Bacaan saya lebih baik. Saya juga imam di masjid saya. Nggak boleh. Kalau nggak diminta, nggak disuruh, jangan menjadi imam di tempat orang. Sekalipun kita ini hafidh. Sekalipun kita bacaannya terbaik di antara semua yang ada. Tapi kita tamu. Jangan. Kecuali kalau sekali lagi diminta. Silakan jadi imam. Apakah kita ini harus kunut subuh? Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya ya akan kunut subuh. Daripada menimbulkan madarat. Dan itulah yang juga dilakukan oleh salah seorang syekh yang menjadi imam di Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullahu ta'ala. Beliau pernah datang ke Jakarta. Dan sholat subuh di Istiqlal. Dan umumnya sholat masjid-masjid yang di bawah kekuasaan pemerintah seperti Istiqlal atau Masjid Agung, Masjid Raya. Itu umumnya kunut subuh. Mengetahui bahwa di sana suka kunut subuh. Maka saya sudah pun ketika menjadi imam kunut subuh. Padahal seumur hidup beliau menjadi imam di Masjidil Haram, tidak pernah di Masjidil Haram ada kunut subuh. Demikian juga di Masjid Nabawi. Tidak ada kunut subuh. Tapi ketika beliau menjadi imam di Istiqlal, yang di sana terbiasa kunut subuh, beliau kunut subuh. Daripada menjadi masalah nanti ada orang atau makmum yang kemudian melakukan sujud sahwi atau mengulang sholatnya, kemudian menebar fitnah di luaran dan seterusnya, madarat. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madarat harus lebih dikedepankan daripada meraih maslahat. Ya, mungkin tidak semua doa para asatidz sepakat dengan ini, enggak masalah. Yang lain silakan dengan yang lain, kita dengan kita sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kasmita di Cimindi, di Gunung Batu Cimindi. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait surat Al-Ahzab ayat 70 yang memerintahkan bertakwa dan berkata jujur, apakah pada ayat 71-nya perintah memperbaiki urusan kita atau Allah yang akan memperbaiki urusan kita atas ketakwaan dan jujurnya kita? Syukran atas jawabannya. Silakan Ustadz. Ya, Pak Kasmita di Gunung Batu Cimindi, Bandung. Barakallahu fiik. Al-Ahzab yang ditanyakan adalah surah yang sering disampaikan oleh para khutbah, para khatib di awal-awal khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan olehmu ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu.
Yuslih lakum a'malakum, fa'ilnya, pelakunya Allah. Allah akan memaslahatkan, mensolehkan amal kamu. Kalau umpamanya kata santri di i'rab yuslih lakum, yuslih itu fi'lun mudhari'un majzumun, jazm dia. Karena apa? Sebagai jawab dari syarat. Wa alamatu jazmihi as-sukun, yuslih bukan yuslihu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu Allah. Fa'ilnya itu dhamir mustatir. Takdirnya Allah, yang mensolehkan amal-amal kamu itu Allah, bukan orang yang diseru di dalam ayat tadi, bukan. Tapi Allah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kalau orang itu yang mensolehkan amal, mengampuni diri sendiri kan nggak mungkin. Tapi Allah. Makanya berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud yuslih lakum a'malakum maknanya adalah yuwaffiqum lil a'malis sholihah. Allah akan memberi taufik kepada kamu untuk melakukan amal soleh. Karena berbicara yang baik. Kata Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ya termasuk kejujuran. Tapi tidak setiap yang jujur baik. Enggak. Ada gitu yang jujur buruk, ada. Karena kurangnya berdiplomasi. Ada orang dikejar umpamanya lari bilang terus ngumpet. Ada orang yang bawa golok nanya ke kita, mana si fulan? Saya mau bunuh dia. Kita jujur tuh lagi ngumpet. Baik apa buruk? Buruk. Ya, buruk. Seorang istri umpamanya masak keasinan. Nanya ke kita sebagai suami, gimana enak kan jujur? Keasinan, ngamuk dia. Tong jujur ting, tidak masalah gitu. Udah berdiplomasi ya, istilahnya bertauriah. Ini enak nih. Kalau dikurangi garamnya pasti lebih enak. Gitu atuhnya. Biar umpamanya udah saya nggak akan masak lagi, go food aja kan gitu. Akhirnya pundung dia, ya trauma dia ketika masak. Berdiplomasilah dikit, jangan terlalu jujur. Nah jadi wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu apa? Banyak, seperti membaca Al-Quran, zikrullah, talabul ilmi, dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat menasihati, dan seterusnya. Ya, wa qulu qawlan sadida, ini qulu ini fi'il amr yang menjadi syarat. Syarat untuk apa? Untuk memperoleh akibat. Apa akibatnya? Kalau kamu berbicara yang baik, yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwafiqkum lil amali sholih, akan beri taufik kepada kamu untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi faidah dari berbicara yang baik dua. Diberi hidayah untuk beramal soleh dan diampuni dosa. Setiap ucapan yang baik mengundang hidayah Allah dan mengundang ampunan Allah. Anak-anak lagi umpamanya main bola, bermain apa, tiba-tiba mau adzan, anak-anak siap-siap sholat. Ya, ucapan yang baik bukan? Ucapan yang baik. Terampuni dosa dia. Allah nanti ngasih hidayah kepada dia. Berdasarkan ayat ini. Ya. Oleh karena itulah maka yang menjadi fa'il atau pelaku atau subjek dari yuslih lakum a'malakum adalah Allah. Allah lah yang akan mensolehkan amal-amal kamu. Maknanya adalah Allah memberikan taufik hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pula yang akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Syarifah di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika cahaya yang dimiliki oleh orang yang imannya sedikit, apakah bisa pada akhirnya melewati jembatan sirat? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Iya, wa jazakillahu khairan Ummu Syarifah di Bekasi. Orang mukmin cahaya sedikit ya karena imannya sedikit. Cahaya juga sedikit sebab kadar cahaya berbanding lurus dengan kadar iman. Dan kadar iman berefek besar kepada amal. Imannya besar, amalnya besar, dan filter dia, benteng dia dari dosa dan kemaksiatan semakin kuat. Yang imannya kuat, semangat ibadahnya tinggi, dan daya tolak terhadap ajakan dosa dan kemaksiatan kuat. Dia akan sedikit dosa dan banyak pahala. Sedikit keburukan dan banyak kebaikan. Itu yang cahayanya besar. Sebesar apa? Tergantung kadar iman dan amal soleh. Bisa sebesar gunung. Bisa sebesar setinggi pohon kurma. Bisa setinggi orangnya gitu. Dan kalau imannya kecil, nah apa yang terjadi? Otomatis dorongan untuk melakukan ibadah amal soleh juga lemah, kecil. Atau kita punya mobil, terus akinya ada. Selama akinya kuat listriknya, di starter cekur. Tapi ketika akinya melemah, masih ada listriknya? Ada. Buktinya apa? Buktinya kalau positif negatifnya disambungkan ke kabel terus diadukan gitu, ngaburinya ya apa tidak? Ngaburinya ya. Nah, bahasa Indonesia ngaburinya ya. Nggak. Ada percikan api? Ada. Tapi lemah. Masih ada, setrumnya ada. Tapi lemah. Coba dipakai nyetir mobil. Bisa enggak? Sekali. Dua kali. Ketiga kalinya, cekekeknya juga enggak ada. Ada enggak setrumnya? Masih ada. Coba diadukan. Diadukan tadi apa? Disatukan, disambungkan negatif dan positif. Masih ada percikan api. Tapi lemah, nggak bisa mendorong mesin untuk berbunyi terus. Tapi kalau umpamanya akinya baru, disatukan dengan dengan positif negatif, wow, sampai percikan apinya juga tinggi gitu ya, besar gitu. Dan nyetrumnya sakit ke kita. Dan begitu dipakainya tatar mobil, cekekur langsung. Iman tidak beda dengan itu. Kalau imannya tipis, ada iman. Tapi lemah, daya dorongnya untuk melakukan ibadah lemah. Dan perisai untuk membentengi diri dari dosa dan maksiat juga lemah. Gampang dijebol oleh musuh. Musuhnya kuat, setan laknatullahi alaih. Ibarat umpamanya kita bikin perisai, tapi umpamanya dari triplek. Lemah gitu ya. Itu begitu disambar sama pedang lawan, terbelah langsung dengan kita-kitanya tertusuk. Ya, perisainya kalau mau kuat harus dari apa? Dari besi. Dan lengan yang memegangnya juga harus kuat. Besinya kuat, lengannya lemah nggak bisa ngangkat tuh. Kalau dua-duanya kuat, besinya kuat, lengannya kuat, musuh kemudian mau memukul dengan pedang atau dengan senjata, ditahan, mental musuhnya. Tapi kalau dari triplek, walaupun tangannya kuat, sudah tangannya kesabet. Tripleknya juga belah. Nah, iman juga begitu. Ada godaan, ada gangguan, ada rayuan dari syaitan untuk melakukan dosa dan maksiat, jebol nih pertahanan. Akhirnya orang yang lemah imannya lebih banyak berbuat dosanya daripada kebaikannya.
Karena melemahnya iman memberi dorongan yang lemah untuk ibadah dan amal soleh. Hanya sedikit dan tidak berkualitas. Sebaliknya, semangat untuk melakukan dosa dan maksiat. Lebih banyak dosanya daripada pahalanya orang yang imannya lemah. Maka di akhirat apa boleh buat? Cahayanya sedikit. Kemudian merangkak. Mungkin bakal tijuralit itu ke bawah, terjuralit ke bawah, terjatuh ke bawah. Ke neraka terlebih dahulu. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan amal kebaikannya, lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Dan ringan amal kebaikannya karena imannya yang lemah. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya, tempat tinggalnya, tempat menetapnya nanti adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Ikhwatiman azani Allah wa yakum. Kami kembali membuka kesempatan bagi antum semua yang akan bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Silahkan bisa menghubungi di nomor 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Iqbal di Muhammad Toha. Assalamualaikum barakallahu fikum Ustadz. Kita mengenal tempat Rasul tahanuts di Gua Hira disebut Jabal Nur. Mungkin ada makna tentang penamaan Jabal Nur tersebut. Jazakumullahu khairan. Silahkan Ustadz. Iya, Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fik. Iya. Ada beberapa jabal di daerah Mekah. Jabal itu gunung atau bukit. Ada Jabal Thur. Tempat ada gua Thur, tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi sebelum hijrah. Ada juga Jabal Nur, di sana ada gua Hira, tempat pertama kali Nabi SAW menerima wahyu. Turunnya surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu di sana, di gua Hira, di Jabal Nur. Kalau Jabal Thur disebut Thur, ada penjelasan. Karena kalau dilihat dari kejauhan seperti Thur. Thur itu sapi jantan yang besar. Maka disebutlah dengan sebutan Gua Thur. Karena apa? Karena bentuknya menyerupai Thur. Seperti kita punya Gunung Tangkuban Parahu. Karena apa? Karena bentuknya seperti perahu nangkub gitu. Nangkub itu tertelungkup. Dari kejauhan seperti itu sampai sekarang begitu. Nah, di atas studio ini ada rooftop gitu. Bisa melihat tuh Gunung Tangkuban Parahu betul seperti perahu nangkub. Ya, bentuknya. Apakah itu asalnya dari perahu nangkub yang ditendang oleh sang kuryang? Enggak, bohong itu mah ya. Mitos saja yang disambung-sambungkan. Bukit Thur begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan Bukit Nur? Artinya bukit cahaya. Apakah juga seperti cahaya? Wallahu alam. Enggak ya. Wallahu alam, saya belum baca sejarah dan asal penamaan Bukit Nur. Kalau Bukit Thur saya sudah pernah baca, asal usulnya begitu. Disebut Thur karena memang bentuknya menyerupai Thur kalau dari kejauhan. Itu dulu, nggak tahu sekarang kan sudah banyak dirubah ya. Nah, adapun Bukit Nur, wallahu alam, apa yang menjadi penyebab dia disebut dengan Bukit Nur ya, wallahu alam. Nanti kita akan cari. Hatur nuhun Pak Iqbal, wallahu alam bissawab. Mangga. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya sudah talak 3 sama istri, tapi masih serumah sama istri saya itu. Apakah jatuhnya zina kalau kami berhubungan suami istri? Dan dosanya bagaimana ya Ustadz? Apakah termasuk dosa zina juga
sedang dia masih istri saya menurut hukum negara karena di KUA masih tercatat istri dan saya sudah rujuk lagi, talak lagi bahkan lebih dari 5 kali. Masya Allah. Silakan Ustaz. Ya nggak boleh begitu, tuh sah itu teh nggak sebut nama. Cepat misah. Nggak bisa rujuk lagi kalau sudah 3 kali. Talak 3 kali rujuk. Kalau rujuk bukan 3 kali, 2 kali maksimal ya. Jadi talaknya 3 kali. Kalau sudah talak 3 kali namanya talak bain. Harus keluar langsung si istri. Kalau talak pertama ya masih di rumah selama masa iddah. Namanya talak raj'i. Terus talak kedua masih di rumah sampai masa iddah selesai. Kalau masa iddah selesai, walaupun talak 1, talak 2 harus keluar dari rumah suaminya. Misah. Kalau masih sudah talak 1 masa iddah habis masih serumah nggak boleh berzina juga. Nggak boleh langsung berhubungan. Karena masa iddah sudah selesai. Kalau mau kembali nikah lagi dengan akad baru. Kalau sudah habis masa iddah nggak ada rujuk. Tapi nikah lagi. Kalau rujuk mah di masa iddah tanpa harus akad dia berhubungan lagi langsung berarti otomatis rujuk. Jadi kalau sudah talak 3, talak bain namanya. Langsung pindah. Langsung pisah. Nggak boleh rujuk lagi karena sudah talak 3. Kecuali si istri nikah dulu sama yang lain lalu cerai lagi dengan normal. Jangan direkayasa. Baru bisa balik lagi. Kalau nggak boleh. Apakah zina? Iya, karena bukan suami istri. Secara syar'i. Walaupun menurut hukum negara masih dianggap suami istri karena belum ke pengadilan untuk menjatuhkan talak. Oleh negara nggak akan diapa-apain. Tapi secara syar'i, karena secara syar'i sudah talak akan diapa-apain tuh. Segera pisah, segera misah. Segera cari lagi istri yang baru. Si istrinya segera cari suami yang baru. Ya. Jangan udah talak 3, apalagi 5. Yang nggak ada yang keempat, yang kelima. Karena kalau sudah ketiga, udah nggak boleh lagi jadi suami istri lagi, nggak ada lagi talak. Karena bukan suami istri. Jadi segera misah, segera nikah, cari penggantinya. Tapi pingin ke dia lagi nggak bisa. Sudah 3 kali, pingin ke dia lagi apa nggak kapok. Nah jadi segera saja misah, kalau enggak dia terjerumus dalam dosa besar. Apakah zina? Iya zina. Tapi oleh pemerintah nggak diapa-apain. Iya, karena pemerintah hanya melihat data formal. Belum ada data masuk perceraian suami istri dianggap belum bercerai. Tapi secara syar'i ya udah bercerai dan harus berpisah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik untuk Ustadz dan panitia. Izin bertanya di luar tema Ustadz, masalah haid. Misal wanita haid di waktu akan masuk maghrib. Apakah ketika bersuci harus mengqadha sholat maghrib dan isya di saat dia mendapati haid tersebut? Mohon penjelasannya. Syukran jazakumullahu khairan. Silakan. Iya, afan wa jazakillahu khairan. Kalau wanita haidnya itu belum masuk maghrib, maka tidak ada kewajiban mengqadha dia untuk sholat maghrib. Karena pas masuk waktu maghrib dia sudah tidak lagi terkena kewajiban sholat maghrib. Kecuali umpamanya pas azan sudah masuk maghrib mau berwudu kemudian haid, ya itu qadha nanti seusai suci dari haid. Karena dia sudah terkena kewajiban sholat maghrib. Jadi pas azan dia agak mungkin aja umpamanya dia saum Senin Kamis atau saum qadha gitu. Jadi setelah azan itu dia makan dulu, dia buka dulu. Nah setelah 5-10 menit umpamanya baru dia wudu, ternyata keluar haid. Padahal dia sudah terkena kewajiban sholat maghrib, maka qadha nanti.
Adapun kalau umpamanya haidnya datang sebelum azan maghrib berkumandang, umpamanya sekarang maghrib jam 6, jam 6 kurang 5 sudah datang haid. Padahal dia sudah bersiap-siap, bahkan mungkin sudah mandi sebelum maghrib, sudah wudhu, datang haid. Sebelum azan berkumandang, berarti dia tidak terkena kewajiban melakukan sholat maghrib, maka tidak perlu diqadha ya. Demikian wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir, tidak menyebutkan namanya Ustaz. Apakah ada hubungan sifat An-Nur dari Allah dengan Nur Muhammad Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan. Iya. Tidak ada yang namanya Nur Muhammad yang diterangkan dalam hadis yang sahih. Seluruh kisah atau riwayat tentang adanya Nur Muhammad SAW itu palsu. Tidak ada yang benar satupun. Oleh karena itulah maka tidak ada hubungan antara Nur Allah dengan Nur Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nur atau cahaya, iya, karena beliau memberi penerangan. Tapi cahaya yang maknawi, sebagaimana tadi dikatakan, semua yang bersumber dari Allah adalah cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Rasul yang diutus oleh Allah adalah cahaya. Karena bersifat apa? Menerangi umat dengan wahyu yang disampaikannya, dengan ilmu penjelasan yang diterangkannya. Iya, tapi cahaya maknawi. Adapun Nur Muhammad yang digembar-gemborkan bahwa Allah menciptakan alam jagat dari Nur Muhammad SAW, maka itu ghullu, itu berlebih-lebihan. Karena didasarkan kepada hadis yang tidak valid, yang tidak sahih. Ya, termasuk memang ada keterangan dari beberapa ulama tabi'in, bahkan sahabat, bahwa Nabi SAW tidak memiliki bayangan. Ketika umpamanya beliau berjalan di cahaya matahari, maka dalam satu keterangan tidak ada bayangannya. Ataupun di cahaya bulan pada malam purnama tidak ada bayangannya. Dan atau keterangan lain bayangannya ini tidak menempel di tanah. Keterangan itu ada, tapi bukan nas hadis, tapi dari beberapa ulama. Dan ini diterangkan oleh para ulama sebagai sesuatu yang syadz, yang lemah. Karena apa? Pertama, bahwa Nabi SAW adalah manusia biasa seperti kita. Kelebihannya beliau diberi wahyu. Beliau makan, minum, tidur, lapar, haus, sakit, berdarah, dan seterusnya. Oleh karena itulah maka keterangan yang menyatakan bahwa beliau tidak berbayang ketika berjalan di di bawah cahaya, maka sesuatu yang tidak realistis, sesuatu yang bertolak belakang dengan sifat kemanusiaan beliau seperti kita. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan olehmu Muhammad, sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Makan, minum, tidur, nikah gitu ya, sakit, lapar, haus, berdarah ketika dilukai, ketika pada waktu perang Uhud dan seterusnya. Ya, sama dengan manusia biasa. Kelebihan beliau adalah diberi wahyu. Yuha ilayya. Jadi selebihnya adalah manusia biasa, sama dengan bayangannya ketika beliau berjalan di bawah cahaya. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita akan sambung lagi pembahasan di Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.